Shalom, saya Joyce Winingsi Natalia Siokain, biasa dipanggil Joyce. Saya dari Prodi Pak semester 3, NIM 1202020. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya. Baik, ini adalah cover depan dari makalah yang telah saya buat. Makalah dengan tema Pak Anak dalam Perjanjian Lama ini saya buat untuk memenuhi tugas individu yang diberikan oleh dosen. Dosen pengampu yaitu Miss Novi Kristiani Tahalele MPD. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Joyce Winingsi Natalia Siokain. Di sini ada daftar isi yang telah saya tetapkan, yaitu kata pengantar yang saya lontarkan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga bab 1, di dalamnya ada pendahuluan latar belakang masalah. Bab 2, pengertian metode dan Pak Anak, dasar-dasar Pak Anak. Lalu bab 3, dasar Pak Anak dalam Perjanjian Lama, metode dalam Perjanjian Lama. Bab yang keempat, latar belakang Perjanjian Lama, prinsip pendidikan dalam Perjanjian Lama. Lalu bab 5, bab yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan dan juga daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak-anak adalah anugerah yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Mereka seperti kertas putih yang masih kosong dan bersih, dan kitalah sebagai orang tua, guru, orang dewasa yang akan menulis di kertas tersebut. Apapun hasil tulisan tersebut, baik yang indah maupun buruk, semua bergantung kepada kita yang memberi tulisan-tulisan tersebut. Jika kita menuliskan yang indah, maka kertas itu akan menjadi indah. Dan sebaliknya, jika kita menuliskan yang jelek, maka kertas tersebut akan menjadi jelek, jorok, dan tidak enak dipandang mata. Begitulah kita sebagai orang tua, guru, dan orang-orang dewasa yang memberikan pengajaran kepada anak-anak itu. Karena di dalam Alkitab juga, di Injil Markus pasal 9 ayat 42 mengatakan bahwa barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Pendidikan agama Kristen untuk anak-anak adalah pekerjaan yang paling mulia. Namun demikian, banyak orang tua, para pendidik, baik di gereja maupun di sekolah, tidak menyadari hal ini. Selain itu, dalam pendidikan agama Kristen untuk anak-anak seringkali menemukan persoalan-persoalan atau kendala-kendala. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pendidikan agama Kristen bagi anak-anak, diperlukan metode yang dapat mengajar. Bab yang kedua, ada pengertian metode dan Pak Anak. Lalu ada juga dasar-dasar Pak Anak. Bab 3, dasar Pak Anak dalam Perjanjian Lama. Dan juga metode dalam Perjanjian Lama. Bab 4, latar belakang Perjanjian Lama. Bangsa, agama, budaya Yahudi. Bangsa Yahudi, bangsa yang penuh misteri, kecil tapi kuat, sedikit tapi menyebar ke seluruh dunia, menyebar tapi kemurniannya tetap terjaga. Kadang tidak bertanah air dan tak punya raja, tetapi selalu menonjol dan memberi pengaruh kuat kepada dunia. Dianiaya tapi bertahan, bahkan berkelimpahan. Bangsa yang beridentitas kuat, agama Yahudi, penganut agama Yudaisme, mementingkan akan ketaatan kepada hukum,
Agama yang dijalankan dengan penuh ketekunan, kemurniannya dijaga dari generasi ke generasi berikut. Pengajaran yang kuat dan memberi dasar yang teguh untuk setiap tingkah laku dan tindakan. Pengaplikasikan hukum agama sering dilakukan secara harafiah. Lalu yang berikut, budaya Yahudi. Yang paling mengesankan dalam budaya Yahudi adalah perhatiannya pada pendidikan. Pendidikan menjadi bagian yang paling utama dan terpenting dalam budaya Yahudi. Semua bidang budaya diarahkan untuk menjadi tempat untuk mereka mendidik generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh yang besar. B. Prinsip pendidikan dalam Perjanjian Lama ada 3, yaitu seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Pendidikan berpusat pada Allah. Pendidikan adalah kegiatan utama dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 5 yaitu penutup dan kesimpulan yang diberikan. Pendidikan itu dimulai sejak agama muncul dalam kehidupan manusia. Anak-anak adalah anugerah yang harus dididik oleh orang tua agar dapat bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Selain dalam lingkungan keluarga, pendidikan agama juga harus berlangsung dalam lingkungan jemaat dan juga dalam lingkungan sekolah. Pendidikan Kristen memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan kepada anak-anak iman Kristen agar anak-anak dapat bertumbuh. Namun dalam hal pendidikan kadang mendapatkan masalah dan kendala sehingga dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen untuk anak-anak, memerlukan metode. Metode merupakan cara dalam pengajaran pendidikan agama Kristen anak yang efektif dan efisien. Metode dalam Pak Anak sudah ada sejak masa Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, metode yang digunakan adalah pengajaran dilakukan secara berulang-ulang. Dan dalam Perjanjian Baru, hal itu dilanjutkan, namun pusat pengajarannya terarah kepada Yesus Kristus. Baik, sekian pemaparan makalah saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.